Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 42. Al-wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu utawi wudu iku huwa utawi wudu iku ghuslu a'dha'il makhsus. Wudu adalah membasuh anggota badan makhsusatin yang tertentu, biniyatin makhsusatin dengan niat yang khusus. Wudu itu membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat tertentu. Artinya tidak seluruh anggota badan ketika wudu dibasuh, tapi tertentu saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah SAW. Wajib wudu itu ala muhdisi idza arada sholatan aw tawafan aw massal mushafi aw hamlan. Wudu itu wajib bagi orang yang punya hadas apabila dia mau mengerjakan sholat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau membawanya. Mushaf itu Al-Quran. Wa yajibu 'alal muhdisi idza arada sholatan aw tawafan aw massal mushafi aw hamlahu. Wudu itu wajib bagi orang yang punya hadas apabila dia mau mengerjakan sholat atau tawaf atau menyentuh mushaf Al-Quran, bahkan membawanya. Ini kitab ala madzhab Syafi'i. Ini kitab madhab Imam Syafi'i. Salah satunya cirinya adalah bahwa Imam Syafi'i dan murid-muridnya dan pengikut madhabnya itu berpendapat bahwa memegang dan membawa Al-Quran itu wajib punya wudu. Kalau sebagian ulama yang lain tidak, malahan kadang-kadang Quran dikewer-kewer bebas. Ulah kang dalam si orang tega. Ada orang dengan sangat tegas berkata, jare sampah nyegel Quran kudu wudu keding. Ngotot, saking ngototnya pengen dheweke dipercaya pendapatnya dan diikuti. Jare sampah nyegel Quran kudu wudu kok. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbeda pendapat, beda mah beda baik, beli apa-apa, asal jangan merendahkan pendapat yang berbeda dengan kita. Nah, kata kitab ini, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran itu wajib dalam keadaan suci, dalam keadaan punya dan rasional. Dalilnya ada, dalil Qurannya ada, dalil hadisnya ada. Menggunakan logika juga rasional. Iyong firmannya Gusti Allah cik, duduk perkataan manusia. Maka kalau misalnya pegang Al-Quran harus berwudu, masuk akal. Kinti ucapannya Gusti Allah.
Kalau misalnya tidak pakai wudu, ada bahaya kalau buku yang tulisannya menusa. Baik, wa yundabu lil junubi idza arada aqlan aw surban aw nauman. Nah, jenki kayae sing ora dilakoni sampeyan karo pulang. Wa yundabu dan disunahkan lil junubi bagi orang yang punya junub. Yang punya junub itu apa? Laki-laki atau perempuan habis keluar sperma, air mani, disunahkan bakal pengen makan wudhu dingin, au surban atau pengen minum, au nauman atau ingin tidur, bahkan awatan jika ingin bergaul suami istri disunahkan berwudhu. Ini sunnah kang rada sebetulnya dulu angel nglakonane, beli yang nglakonane. Pancampur karo bapak ibu wudu dingin gampang apa abot? Itu bagian dari sunnah. Baik. Wal afdalu ayyatawaddu'a li kulli sholatin. Yang utama adalah mengerjakan wudu setiap untuk satu sholat. Sholat maghrib wudu, masih punya wudu, tong isya wudu lagi, belum batal, ketemu subuh wudu lagi, belum batal lagi, ketemu duhur anak di kampung. Yang utama itu setiap mau mengerjakan sholat berwudu. Nah, ini biasanya pekerjaannya para ulama-ulama yang besar-besar yang tahu keutamaan wudu. Wa yajuzu ayyusalliya bi wudu'in wahid masa'a minas sholawati ma lam yuhdis. Wa yajuzu dan boleh ayyusalliya seseorang sholat bi wudu'in wahid dengan satu wudu masa'a semaunya minas sholati ma lam yuhdis dari sholat-sholat yang dikerjakannya selama belum punya hadas. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, mau sholat asar jam 4, udah makan, udah minum, sudah ngobrol, udah main catur, udah apa-apa, tapi masih punya wudu, belum batal. Tong maghrib boleh sholat maghrib tanpa wudu ulangan, toh tadi belum batal. Habis maghrib kebenarannya bukan malam Sabtu, ibu-ibu pulang dulu, ngopi, ngeteh, gendong-gendong cucu, nyetrika, lumayanan mulai pirang potong, ngenteni isya, tong isya belum batal, masih pakai wudu yang tadi boleh, ya juzu boleh, sholatnya sah selama belum batal. Tapi sing paling utama lamun kiyama unggal pan sholat wudu dingin arane tajdidul wudu'i, memperbaharui wudu kendati masih dalam keadaan suci belum batal. Lamun pengen kegolet utama, kalau enggak kegolet utama ya wudu siji go bersolat-solat enggak apa-apa, sah sholatnya. Wis wa furudul wudu'i sittatun, rukunen wudu, fardunen wudu iku sittatun ana 6. Arba'atun minha, 4 dari 6 itu makhudhatun diambil minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an. Wahya yaitu ghuslul wajhi, 1 membasuh muka. Dibacanya go, bahkan dibacanya gus, artinya adus, sama itu, hurufnya sama. Gosala, bahkan go, ginnya di fathah, artinya membasuh. Tapi bahkan dibacanya ginnya di doma, artinya
artinya adus. Maka ghuslul wajhi artinya bukan ngadusi rai, tapi basuh muka. Yang kedua, wa ghuslul yadaini, dan membasuh dua tangan. Wa masfur ra'si, kalau kepala bukan ghuslu tapi cukup dengan mashu. Mashu itu diusap. Jadi tul sap, tul sap. Bakal ghuslu ia diusap rata, itu namanya ghuslu. Tapi bakal mashu itu diusap. Nah, ghuslul wajhi ini ku kepripun? Bapak Ibu ingkang kula muliakan, makanya bapak-bapak bakal wudu, ibu-ibu kopiahnya didengarkan Pak. Dengarkan makanya kopiahnya. Ini yang namanya muka itu dari sini ke sini terus ke sini. Wow. Ini jenggot kegawa muka nih jenggot. Ini di bawah hidung, ini harus basah. Nih. Maka ketika wudu, bapak-bapak ambil airnya ditarik kang rata segini. Tuh. Satu ini. Satu. Walaupun usapnya berkali-kali, satu. Enggak apa, dihitungnya satu. Harus sempurna. Ambil lagi. Lagi. Rata sini. Priben lamun dasar ada botak. Misalnya meneh. Dasar meneh. Bapak-bapak, para ulama itu patokannya bukan batok kepala, tapi rambut, cukul yang rambut. Maka ada yang mengatakan jika botak ke sini, maka sampai ke sini, raiku. Padahal endas ya. Sampai ke sini. Rai itu sampai ke sini. Tuh. Nah, 3 kali. Dan ibu-ibu yang saya muliakan, jangan begini Pak. Ini bakal begini tuh belum nawaitu kin. Nembe bismillahirrahmanirrahim. Ketika ngusap ke muka jangan begini. Banyak sekali orang yang wudu begitu. Ini kalau begini, Pak, ini dipastikan di sini nggak kena air nih Pak nih. Nih. Di antara di bawahnya alis di dekat mata tuh nggak kena, di sini nggak kena air. Jika ada anggota tubuh yang harusnya digunakan untuk wudu tidak tersentuh rata air, walaupun hanya sedikit saja, anggap saja 1 cm, itu wudunya tidak sah. Maka wudu itu aja cepet-cepet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul digosok yang pasti tuh. Itu Bu. Aja mungkin akeh orang bodoh begini nih. Itu. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ghuslul yadain. Bapak Ibu ditarik tangannya sampai ke sini, sampai di atas siku. Ilal marafiq, sampai di atas siku. Jangan dipas siku. Sampai di atas siku supaya sempurna. Di atasnya jangan dipas. Kalau pas mending kalau terbasuh semua sah. Maksudnya di atas supaya memastikan bahwa siku ini perbatasannya terbasuh semua. Bagi bapak ibu yang pakai cincin ali-ali, disimpan dulu ali-alinya. Wa mashur ra'si, dan mengusap. Mashu itu mengusap kepala. Nah, kata kepala ini para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah rambut. Nah, karena rambut dan tidak dijelaskan depan belakangnya, Imam Syafi'i berpendapat rambut yang diusap boleh depan, boleh tengah, boleh belakang, boleh pinggir. Sampean maunya yang mana? Kalau yang ke tengah, tul boleh, tul 3 kali.
Mau di pinggir boleh Pak di sini. Maunya di sini boleh. Kalau Imam Malik itu tidak ditul Pak. Kalau Imam Malik seluruhnya Pak. Maka Imam Malik itu kalau ke rambut digosok terus diwalik. Jadi teles kebes. Yang keempat, wa ghusl rijlaini, dan basuh dua kaki. Batasnya sampai dengan mata kaki. Kalau Allah Ta'ala, nah yang empat tadi Pak, satu muka, dua tangan dan kepala serta dua kaki. Ini dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kamu mau mengerjakan sholat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan dua tanganmu sampai ke siku, wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Al-Maidah. Wa isnani ma'khudani minal hadisis syarif, sedangkan rukun dua lagi diambil dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huma, yaitu an-niyyatu, niyyat, wa tartibu, dan tertib. Baik, rukun wudu ada berapa? 6. 1 niat, 2 basuh muka, 3 basuh dua tangan, 4 mengusap kepala, 5 basuh dua kaki, 6 tartib. Di Qur'annya yang disebut 4, tapi rukunnya ada 6. Yang 4 diambil dalilnya dari Al-Quran, yang 2 niat dan tartib itu diambil dalilnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Yes, I know, yes. Hadis itu bagian dari agama, dan hadis adalah dalil. Sebab kata Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ambil dan amalkan. Maka mengamalkan hadis itu bagian dari syariat agama, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amman niyatu, adapun niat, qaulih sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya, yaitu sabda Rasulullah. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, muttafaqun alaih. Itu hadisnya panjangnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu hanyalah dengan niat. Lafaz innama itu, kata santri yang ngaji ilmu nahwu, itu faidahnya lil hasr, untuk memagari. Maksudnya mungmunge, hanya dengan niat saja amal itu menjadi sah. Jika tidak niat maka tidak sah. Maka amal apapun pengen sah harus niat. Wa amat tartib, adapun rukun yang ke-6 tertib urut-urut. Dalilnya apa? Pada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allah bi. Ibda'u pada ngawitana sira kabeh bima kelawan barang bada kang wis ngawiti sapa Allah bihi lawan
Gusti Allah itu di mana-mana buat apa saja, tentang apa saja selalu tertib urut. Maka di dalam wudu juga harus tertib. Jadi tidak boleh wudu sikil dingin kubelina. Wudu sikil dingin oleh kan pada baik. Pada baik. Kalau misalnya wudu dari kaki dulu terakhirnya kepala misalnya, boleh nggak Bu sholat subuh di maghribnya untuk sholat subuh? Mboten angsal kecuali wudu. Kalau wudu harus tertib, tidak boleh tidak urut. Harus tertib. Ini yang kedua. Baik. Wa makna niyat, adapun makna dari niat adalah qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, dengan disertai pekerjaannya. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Gitu. Niat itu apa? Dalam hati kita ingin melakukan sesuatu. Dan niat itu yang sah adalah muqtarinan bi fi'lihi, dibarengaken karo pegaweane. Pegaweane wudu iku kapan? Wudu iku dianggap dimulai dari rukun. Rukun pertama setelah niat. Rukun pertama setelah niat adalah membasuh muka. Maka niat orang wudu itu pas persis bersamaan dengan basuh muka. Bukan lagi gosok-gosok tangan. Bukan bismillahirrahmanirrahim, bersihin tangan dingin Pak, dibersihin. Maka niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a. Nah, ngucap nawaitul wudu'a itu bersamaan dengan membasuh muka yang pertama. Karena muqtarinan bi. Tempatnya di mana? Al-qalbu, hati. Jadi beli ngucap gak beli apa-apa. Sing penting ning jero hati krentek pengen nglakoni wudu. Lapatnya nggak urut, nggak apa-apa. Skrentek pengen wudu, nggak bisa dadi, nggak bisa dadi. Gusti Allah itu gampang. Dadi, wattalaffudu bil lisani sunnatan. Adapun melafalkan niat bil lisani dengan lisan sunnatun, sunnah. Jadi lamun sampean pengen wudu mingkem Pak. Mingkem kang kenceng tapi ning jero atiye niatan wudu sah. Lamun diucapaken nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala sunnatun, sunnah. Kenapa ngomong orang ucap gak beli apa-apa, pada baru sholat orang usoli gak beli apa-apa? Ya beli apa-apa, yang kadar ge sunnah dilakoni Allah, seorang dilakoni gak apa-apa. Padu aja ngomong bid'ah. Bahkan beda ibu-ibu aja latah, bapak-bapak jika beda jangan latah bilang bid'ah. Apa ya? Wis. Mulai pun nasihati santri jamaah kita. Ngajilah ke tempat sebanyak-banyaknya tempat ngaji. Jangan di sini saja. Ngaji silakan di tempat sebanyak-banyaknya tempat biar ilmunya banyak. Enggak bisa baca kitab juga enggak apa-apa. Orang yang bisa baca kitab enggak suka baca, enggak suka ngaji, Pak. Nanti ilmunya kalah oleh orang yang tidak bisa baca kitab tapi ngajinya rajin. Bisa kalah itu, Pak. Baca kitab itu kan cuma salah satu saja, Pak. Sampean enggak baca kitab itu, tapi baca bukunya bekel, Pak. Baca buku bekel, bisa pintar, wah, pokoknya mengendian acara teka, diskusi teka, takon iya. Itu bisa lebih pintar daripada orang yang pinter baca kitab tapi malas. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, waktunya niat itu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi fil wudu'i, yaitu niatnya bersamaan dengan pertama kali membasuh anggota tubuh. Yang mau dibasuh yang mana dulu? Tidak harus dari atas, Pak. Dari kaki dulu boleh. Tetapi bakat wudu harus dari muka dulu, sebab ada syarat tertib.
Wa makna tertib alla yuqaddima, tidak boleh mendahulukan udwan anggota tubuh ala udin pada anggota tubuh yang lainnya. Tidak boleh sing kudu kari didingenaken sing dingin pada. Wa yahsulu tertibil ingimas fil ma'i walau qalilan, dan dianggap hasil atau diperbolehkan tertib itu dengan cara nyelumpahkan anggota badan dalam air walau qalilan waktu sebentar. Wa illam yangkus al-asah, walaupun tidak lama menurut pendapat yang paling sahih. Baik, sudah bisa. Semoga kita semuanya berkah, panjang umur dan sehat semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.